Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosia Arifin. Renungan pada malam hari ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Bisa Dinikmati Allah. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa setiap kali kita mengangkat roti perjamuan dan mengangkat anggur perjamuan, kita mengingat kurban Tuhan. Mengingat bukan hanya memunculkan dalam memori kita mengenai kurban Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi juga kita diingatkan untuk terus memperkarakan maksud pengorbanan Tuhan Yesus. Apakah benar-benar kita pahami, kita kenakan, kita alami dalam kehidupan kita? Pertanyaan serius yang harus dipersoalkan adalah apa dampak dari pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita? Bukan hanya nanti setelah meninggal dunia kita diperkenankan masuk ke surga, tetapi saat ini pasti Allah Bapa menghendaki ada dampak nyata. Harus ada buah konkret dari yang diakibatkan oleh pengorbanan putra tunggalnya untuk kita saat ini, yang juga bisa kita nikmati oleh Allah Bapa. Apakah kita menganggap sepi perasaan Allah seakan-akan Allah Bapa tidak mempersoalkan hal ini, sebab Allah hanya mau menghindarkan kita dari api kekal? Sementara kita hidup seakan-akan Allah tidak dapat bereaksi apapun terhadap keadaan kita. Betapa jahatnya kuasa kegelapan yang menyesatkan manusia yang juga menjadi jahat. Khususnya kita yang menerima penebusan oleh darah Yesus, tetapi tidak memperkarakan apakah keadaan kita saat ini mengalami dampak yang benar dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang dapat dinikmati oleh Elohim Yahweh Allah Bapa. Banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyambut kurban Tuhan Yesus di kayu salib. Bisa karena tidak tahu atau tidak mau tahu. Bisa karena tidak mengerti, tapi juga karena tidak mau mengerti. Kurban Tuhan Yesus di kayu salib dan memiliki dampak bukan hanya nanti di balik kubur, tetapi sekarang ini sejak seseorang hidup. Yang menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus harus menerima bahwa dirinya dibeli. Berulang-ulang kita mendengar pernyataan ini yang tertuang dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, jelas bahwa kita bukan milik kita sendiri. Itu resiko percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsekuensi mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib menebus kita, berarti memang kita harus memberi diri dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Kalau kita menjadi milik Kristus Yesus, berarti kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tidak boleh menjadi manusia wajar seperti manusia lain. Kepemilikan kita sudah berpindah dari dunia, dari kuasa gelap, dari diri sendiri kepada Tuhan. Ini yang berat. Kalau kita tidak berani atau tidak bersedia menyalibkan daging dengan segala keinginannya, berarti kita tidak serius menerima penebusan oleh darah Yesus Kristus. Pada umumnya orang tidak serius. Ia ingin Allah menerima keadaannya yang duniawi, masih kedagingan, lalu mengajak Allah berkompromi. Seakan-akan Allah diharapkan bisa berkata tidak apa-apa, biar mulutmu jorok, tidak apa-apa, aku sayang kamu. Biar hatimu kotor, tidak apa-apa, aku menebus kamu, aku mengasihi kamu. Tidak apa-apa, darah Yesus sudah ditumpahkan untuk kamu, tetap najis, tidak apa-apa. Kita dibenarkan bukan berarti sudah berkeadaan benar, melainkan kita dianggap benar walaupun belum benar. Luar biasa Allah kita, tetapi Bapa tidak menghendaki kita terus tetap dalam keadaan yang tidak benar. Makanya harus didewasakan. Ibrani 12 mengatakan bahwa orang tua di dunia ini mendidik anaknya sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Bapa di surga mendidik anak-anaknya supaya mengambil bagian dalam kekudusannya. Kematian Yesus di kayu salib membuat manusia bisa dibawa kepada Bapa, dibenarkan dan Bapa bisa mendidik. Itu dinikmati oleh Allah. Persoalannya kita sudah dinikmati Allah atau belum? Jangan hanya mendengarkan firman Tuhan lalu setelahnya kita kembali kepada irama hidup yang lama. Hal ini mendukakan hati Tuhan. Harus ada kerinduan hidup kita dinikmati oleh Allah sejak di dunia. Sebab kalau kita di dunia kita tidak bisa dinikmati oleh Allah, tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Maka kita harus
diubah agar kita memiliki karakter Kristiani. Jangan menunda. Penundaan demi penundaan yang dilakukan seseorang itu akan menjadi penolakan atau reject. Manusia yang mulia adalah manusia yang dimiliki Allah. Orang yang dimiliki Allah adalah orang yang mengerti dan melakukan kehendak Allah dan memenuhi rencananya. Kita tidak bisa memiliki Allah tanpa mengerti kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya dan memenuhi rencananya dalam hidup kita. Dia majikan, Dia agung. Dia Tuhan yang memiliki kita, membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Berurusanlah dengan Allah yang tidak kelihatan. Seriuslah, jangan sampai kita menjadi makin keras hati, serupa dengan dunia dan tidak bisa diubah lagi. Apalagi kalau kita merasa kuat, sehat, punya relasi pejabat, uang banyak. Kalau bisa, dia meludahi Tuhan. Memang tidak secara harfiah meludahi Tuhan, tetapi sikap hidupnya tidak menghormati Allah. Jangan kita menginjak-injak darah Tuhan Yesus yang begitu mahal dengan kehidupan kita yang tidak dapat dinikmati oleh Allah. Sebab kita hanya menikmati diri kita sendiri. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.